بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل كتاب فتح العزيز القوي بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبي. Syubhat yang terakhir adalah syubhat yang ke berapa? Naam. As-sabi'ah asyrah, yang ke-17. Apa syubhatnya? Naam, ahsant. Bahwa mereka berkata perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam di antara masalah khilafiyah, yang di mana masalah khilafiyah hendaknya saling berlapang dada di situ, maka tidak perlu saling mengingkari. Ini kata mereka. Kemudian apa jawabannya? Tidak semua permasalahan yang diperselisihkan itu tidak boleh diingkari. Nah, kita katakan bahwa tidak semua permasalahan yang diperselisihkan itu boleh diingkari. Maksudnya tidak semuanya tidak boleh diingkari. Ada yang permasalahan yang memang harus diingkari, karena permasalahan khilaf dalam perkara agama, khususnya dalam perkara masalah fikih, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, khilaf apa namanya? Naam, ahsanta. Khilafun mu'tabarun, khilaf yang memang dianggap. Apa di antara syarat dan sifat khilaf yang dianggap dan diakui para ulama itu sebuah perselisihan dalam agama? Masih ingat? Kapan menjadi khilaf mu'tabar yang dianggap yang boleh saling berselisih di situ, dan kapan tidak boleh? Ya kan? Abu Darda. Pendalilan dari syariat. Yang pertama, punya pendalilan dari syariat. Ini khilaf mu'tabar atau yang bukan mu'tabar? Yang mu'tabar. Naam. Tidak ada penjelasan yang sharih. Ahsan, naam. Ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Atau pertama, tidak ada penjelasannya secara sharih di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada keterangannya apa hukumnya secara rinci dari Al-Quran dan Sunnah. Ini menyebabkan perselisihan di antara para ulama. Nah, yang kedua, Dalilnya ada tapi tidak sahih. ahsan, na'am, ada dalilnya di hadis. Akan tetapi khilaf para ulama, apakah hadisnya itu sahih atau dhaif? Contohnya apa? Masalah mengadzankan bayi yang baru lahir. Mengadzankan bayi yang baru lahir, sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Bagi yang mendhaifkan hadisnya, mereka mengatakan ini bukan sebuah sunnah. Kenapa hadis dhaif? Sebagian lagi mengatakan hadisnya hasan. Maka ini di antara disunnahkan. Siapa yang melakukannya tidak perlu saling berkeras-kerasan kan gitu dalam permasalahan itu. Tapi wajib bagi kita menjelaskan mana yang lebih rajih secara ilmiah, dan tidak perlu memaksakan pendapat. Nah, ada lagi? Naam. Dalilnya banyak tapi seolah kontradiksi. Ahsan, naam. Ada dalilnya banyak, akan tetapi seolah-olah kontradiksi. Contohnya apa? Kita sebutkan kemarin. Naam. Ahsan, naam. Menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Karena ada hadis yang mengatakan siapa man massa dzakara falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Begitu juga di hadis yang lain menyebutkan bahwa ketika Nabi ditanya apakah kita mengulang wudu kita ketika kita menyentuh kemaluan kita, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak, karena itu kemaluanmu bagian dari tubuhmu. Sebagaimana engkau memegang kupingmu tidak membatalkan wudu, begitu juga
engkau memegang kemaluanmu. Sebagian ulama membuat jama' bainal adillah. Nah, ini kan tariqatu al-jama'. Nah, di antaranya kata para ulama, apabila memegang kemaluan yang dilandasi dengan syahwat maka membatalkan wudu. Ini takwil atau tarjih atau apa lebih tepat, jama' yang dilakukan para ulama, menggabungkan dalil. Makanya ini sebenarnya dibahas di usul fikih. Tapi yang penting kita fahami bahwa khilaf itu ada yang mu'tabar dan ada yang tidak mu'tabar. Adapun masalah maulid ini bukan khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf yang mu'tabar. Begitu juga di antara khilaf yang bukan mu'tabar ketika Al-Hanafiyah atau Al-Hanifiyah, mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa menikah tidak dipersyaratkan adanya wali. Tidak dipersyaratkan adanya wali bagi seorang wanita. Mereka, yakni wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ankahat nafsaha fanikah bila waliyin fanikahuha batil, nikahuha batil, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi wasallam, perempuan mana saja yang menikahkan dirinya tanpa wali maka nikahnya batil. Mereka mentakwil hadis ini. Maka apakah perselisihan ini dianggap oleh para ulama? Kata para ulama tidak dianggap. Tidak dianggap. Berarti tidak semua khilaf itu dianggap dan boleh dikatakan jangan saling mengingkari. Taib, kemudian syubhat yang selanjutnya yang ke-18, 19, 20 ini berdekatan, insyaallah kita ringkas. Karena ini syubhat bil ma'na atau hujjah bil ma'na, bukan hujjah bil dalil. Apa kata mereka? Yaqulun, mereka berkata, orang-orang yang merayakan acara maulid dan kebid'ahan, inna tarkar rasul alaihi salatu wassalam lil fi'li la yadullu ala at-tahrim illa idza jaa fi dhalika dalilun sarihun fa kayfa yuhtajju ala inkari al-ihtifal bihujjati anna ar-rasul alaihi salatu wassalam lam yaf'al dhalik. Kata mereka, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan sebuah perbuatan, itu tidak menunjukkan perbuatan itu haram. Ketika Nabi meninggalkan sebuah perbuatan bukan berarti perbuatan itu diharamkan, kata mereka, sampai datang dalil yang menunjukkan perbuatan itu adalah keharaman. Sampai datang dalil yang jelas menunjukkan perbuatan itu diharamkan. Ini kata mereka. Nah, apabila demikian, bagaimana mungkin boleh berhujjah untuk mengingkari maulid bahwa Nabi tidak melakukannya? Kan gitu kan? Kan kita kan sering kita katakan maulid ini, perayaan maulid ini enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya. Kata mereka, perbuatan yang tidak dilakukan Nabi dan para sahabat belum tentu menunjukkan apa? Keharaman. Nah, belum tentu menunjukkan keharaman. Jelas ya syubhatnya? Sebenarnya sangat gampang membantah syubhat ini. Apa jawabannya kira-kira? Ini mirip dengan syubhat-syubhat yang sebelum-sebelumnya. Abu Darda. Kata mereka bahwa apa? Bahwa Nabi tidak melakukan perbuatan bukan berarti perbuatan itu diharamkan sampai datang dalil yang rinci yang mengharamkannya. Sementara tidak kita dapatkan dalil yang rinci menunjukkan maulid itu haram dilakukan. Nah, gimana kira-kira? Ahsant. Naam. Maka kembali kita dudukkan masalah maulid. Apakah dia min qabil al-ibadah atau min qabil al-adat? Kan itu. Apakah bagian dari ibadah atau adat atau kebiasaan atau perkara yang mubah? Nah, ini perlu didudukkan masalah ini. Bahwa hukum asal ibadah apa Bang Arun?
Hukum asal ibadah apakah tauqifi atau ijtihadi? Enggak boleh dilakukan atau boleh dilakukan dan berkreasi manusia di situ walaupun tanpa dalil. Ahsan, tenang, tauqifiyah kan? Tauqifiyah. Hukum asal ibadah berhenti sampai datang dalil ada memerintahkannya, baru boleh kita kerjakan. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak didatangkan atau diperintahkan oleh syariat dan itu bagian dari ibadah, sungguh kita telah jatuh pada perkara bid'ah. Adapun perkara adat, makan, minum, kebiasaan kan gitu, maka ini bebas. Manusia bebas di situ selama tidak ada unsur keharaman, ya kan? Mau makan apa saja boleh. Makan tempe, makan tahu, tidak perlu dalil karena halal kecuali ada unsur keharaman. Ada unsur keharaman, maka baru diharamkan. Nah, contohnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak makan dhab. Apa itu dhab? Kadal gurun, kadal gurun. Dan dhab ini berbeda dengan biawak. Dhab bukan biawak. Dhab itu kadal gurun yang memakan tumbuh-tumbuhan, herbivora dia. Berbeda dengan biawak yang memiliki taring dan memakan bangkai dan hewan-hewan yang lain. Dan biawak itu haram, khabith, karena dia makan bangkai, dia bertaring dan dia berkuku tajam. Berbeda dengan dhab yang hanya memakan tumbuhan, dan ini tinggal di gurun pasir. Di Indonesia setahu ana nggak ada dhab, yang ada di tanah Arab. Dan biawak setahu ana tidak ada di tanah Arab, karena biawak itu hewan tropis biasanya, karena dia tinggal di daerah yang lembab, sementara dhab ini tinggal di daerah yang kering. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam tidak makan dhab, bukan berarti dhab itu apa? Haram. Iya, karena ini perkara adat, kebiasaan, bukan perkara ibahah. Bukan perkara ibadah. Taib. Ini secara ringkas membantahnya. Kemudian beliau memasukkan kalam yang panjang tentang masalah ini, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Begitu juga ada yang dikatakan as-sunnah tarkiyah. Ada istilah di dalam istilah para ulama as-sunnah tarkiyah. Apa makna sunnah tarkiyah? Yang sunnah adalah meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan Nabi dan para sahabat. Contohnya sunnah tarkiyah. Apakah setiap doa disyariatkan mengangkat tangan? Apakah setiap berdoa disyariatkan mengangkat tangan? Aywa, ahsant. Tidak setiap doa disyariatkan mengangkat tangan. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat tidak mengangkat tangan di situ. Contohnya doa setelah azan tidak disyariatkan mengangkat tangan. Jelas. Doa habis makan tidak disyariatkan mengangkat tangan. Doa sebelum makan bismillah tidak perlu mengangkat tangan bismillah. Ada banyak kan gitu. Begitu juga doa ketika khutbah Jumat tidak mengangkat tangan. Bahkan disebutkan dalam hadis qabbahallahu hataini al-yadain. Yani kata salah seorang sahabat, semoga Allah, karena ada setelah itu seorang yang berkhutbah dan dia berdoa mengangkat tangan si khatib ini, dan salah seorang sahabat mengingatkan atau mewanti-wanti dan mendoakan kecelakaan bagi orang yang melakukan bid'ah ini kan gitu. Dia mengangkat kedua tangannya. Laqad ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasallam, sungguh aku melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa dan tidak mengangkat kedua tangannya. Berarti tidak semua doa disyariatkan mengangkat tangan. Ini di antara sunnah tarkiyah. Sunnah apa? Tarkiyah.
Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama yang lain dan Ibnu Rajab. Di antaranya ucapan Ibnu Rajab, qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, fa amma ma ittafaqa as-salafu ala tarkihi fala yajuzu al-'amalu bih li'annahum ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'malu bihi. Adapun sesuatu yang para salaf sepakat untuk meninggalkannya, maka tidak boleh mengamalkannya, karena tidaklah para salaf meninggalkan sebuah amalan yang mengandung ibadah kecuali di atas ilmu, maka tidak boleh orang yang setelahnya untuk mengamalkannya. Termasuk diantaranya acara maulid, karena ini acara acara ibadah kan gitu. Seseorang yang mengerjakannya mengharapkan pahala di situ, maka kita katakan ini diantara bentuk ibadah, dan tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat bahwa mereka mengerjakan atau merayakan kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, kemudian syubhat yang selanjutnya, asyubhatu at-tasi'atu asyarah, syubhat yang ke-19. Yaqulun innal ihtifala min qabilil af'al al-mubahah fala haraja fi fi'lihi. Kata mereka, sesungguhnya merayakan acara maulid, sesungguhnya merayakan acara maulid masuk ke dalam kategori perbuatan yang mubah, masuk ke dalam kategori perbuatan yang mubah. Maka perbuatan yang mubah tidak mengapa dilakukan. Maka jawabannya secara ringkas sebagaimana sebelumnya, kita tidak menerima, dan orang-orang yang mengerjakannya pun tidak menerima, bahwa merayakan maulid hanya sebatas acara yang dilakukan seperti kebiasaan pada umumnya. Tidak, akan tetapi ada unsur ibadah di situ. Ada unsur ibadah, dan sudah kita sebutkan, jika benar kalian memang hanya meyakini maulid itu adalah adat dan kebiasaan, maka kalian telah mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat, atau kalian mengadakan hari raya yang tidak disyariatkan. Karena hari raya yang dibolehkan di dalam Islam hanya dua, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Kan itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun hari raya selainnya ini tidak dibolehkan karena ada unsur tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kufar. Taib, syubhat yang ke-20. Yaqulun, mereka berkata, innal bid'ata innama tasduqu 'ala al-a'yad at-ta'abbudiyah duna al-'adiyah wa nahnu la nata'abbadu biha bal naf'aluha mahabbatan lirrasul alaihi salatu wassalam kamahabbatil watan فإن التعبد فيها إنما يعتبر بمعناه العام الذي لا بدعة فيه لا بمعناه الخاص وإذا أجزتم لأهل الدنيا التعبير عن شعورهم بإحداث عيد لمناسبة تربوية للوطن فبالأولى أن يجوز ذلك لمعنى صحيح لا يوجد فيه تعبد محض. Kata mereka, sesungguhnya
Sesungguhnya kebid'ahan itu mencakup hari raya yang bersifat ibadah. Hari raya yang bersifat ibadah. Jadi mereka mau berlepas diri dari mengatakan hari raya yang dilarang, kan gitu. Kan kita mengatakan bahwa hari raya yang dibolehkan dalam Islam cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kata mereka itu kan ibadah. Kalau ini hari raya yang bukan sifatnya ibadah, kata mereka kayak gitu. Karena kata mereka, kami bukan sedang beribadah dengan membuat hari raya tentang merayakan acara maulid, sebagaimana orang-orang merayakan hari raya, yakni sebuah negara, kan gitu maksudnya, hari raya keluarga negaraan dan seterusnya. Dan itu dibolehkan, ini kata mereka. Nah, sebagaimana merayakan, menghidupkan kembali hari raya maulid ini lebih utama untuk dibolehkan, karena apa? Karena pada hari raya yang lain itu tidak ada unsur ibadah, sementara ini apa? Juga tidak ada unsur ibadah. Pertama, masalah hari raya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Hari raya yang dibolehkan di dalam Islam yang disepakati para ulama cuma dua, Idul Fitri dan Id Al-Adha. Ini yang disepakati para ulama. Maka di dalam hari raya Idul Fitri silahkan makan-makan, jalan-jalan, kan gitu. Ini kembali kepada adat kebiasaan manusia. Kalau kita di Yaman, hari raya Id biasanya kalau orang Yamannya itu kumpul ke keluarganya, sama kayak di Indonesia kan gitu, ada juga kan kumpul-kumpul. Biasanya kita juga ke pantai jalan-jalan, potong kambing, bakar-bakar. Ini diantara perkara yang dimubahkan, boleh, silahkan. Kulu washrabu, kan gitu, wala tusrifu, makan, minum. Nah, ini dibolehkan acara-acara begitu. Juga Nabi alaihi salatu wasallam melihat di antara anak-anak Habasyah bermain di masjid, main bela diri gitu, main berantem-beranteman. Ini dibolehkan, dimubahkan. Misalnya main panah-panah, maksudnya bukan panah orang tapi panah target, kan gitu. Begitu juga main kuda. Silahkan, perkara yang mubah yang tidak ada unsur keharaman, bahkan bisa menguatkan Islam di situ, itu dianjurkan pada hari raya Id. Nah, kalau yang kalian lakukan ketika di 12 Rabiul Awal, ini di antara hari raya Id yang tidak ditentukan oleh syariat, tidak ditentukan oleh syariat. Kenapa? Karena takhsis az-zaman, mengkhususkan waktu, membutuhkan apa? Membutuhkan dalil, membutuhkan dalil dari syariat. Adapun misalnya kalau kita makan-makan di hari libur, apakah di antara bentuk hari raya? Misalnya hari Ahad, kan orang Indonesia kan libur, pokoknya tiap hari raya dia jalan-jalan sama keluarganya. Boleh nggak ini? Aba Akil? Boleh. Naam, selama dia tidak mengkhususkan dan meyakini bahwa ini di antara bentuk hari raya di dalam syariat, dan ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Iya, dari Senin sampai Jumat atau Sabtu kerja, nggak sempat. Inilah yang sempat. Sementara kalian kenapa cuma 12 Rabiul Awal? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kan gitu. Kenapa cuma 12 Rabiul Awal kalian mengkhususkan perayaan acara kelahiran Nabi dengan hanya sebatas makan-makan atau membacakan sejarah Nabi alaihi salatu wassalam? Kita tidak melarang perbuatan itu secara asal, tapi ketika kalian mengkhususkan waktu 12 Rabiul Awal, ini yang kita ingkari. Silahkan baca sirah Nabi setiap
hari, setiap pekan, setiap bulan, silahkan. Jangan mengkhususkan waktu ketika 12 Rabiul Awal. Kalau memang benar apa yang mereka lakukan demikian kan gitu, tapi nyatanya ada banyak amalan-amalan syirik yang mereka tidak fahami. Membaca qasidah burdah, Al-Bardanji, meyakini roh Nabi itu datang, Al-Hadrah Al-Muhammadiyah. Ini belum kita bahas, ini udah kita sebutkan kan gitu. Kalau hanya sebatas merayakan misalnya membaca sejarah Nabi, kemudian membagikan makanan-makanan, maka ini diantara bentuk kebid'ahan mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Jangan cuma 12 Rabiul Awal. Silahkan tiap bulan, silahkan tiap pekan, kan gitu. Silahkan tiap hari, nggak masalah, nggak ada yang melarang. Tapi kalian mengkhususkan 12 Rabiul Awal ini yang diingkari. Nah, kemudian ini juga menjadi masalah fiqhiyah. yakni apa patokan tasyabbuh bil kuffar, kan gitu. Ini masalah fiqhiyah disebutkan para ulama. Apa patokannya? Apa dhabit tasyabbuh bil kuffar? Apa patokannya? Kapan seseorang dikatakan mengikuti orang kafir, menyerupai orang kafir? Kata Nabi alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kan gitu. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kemudian apa patokannya? Kapan dikatakan seseorang menyerupai kaum yang lain? Bang Harun. Apa patokannya? Dan bentuk tasyabbuh itu mencakup seluruh perkara, baik itu perkara yang zahir, yang tampak, atau yang tidak tampak, maksudnya keyakinan. Baik itu perkara yang zahir, misalnya yang tampak itulah dari ucapan, perbuatan, pakaian, atau yang tidak tampak seperti keyakinan. Itu diantara bentuk tasyabbuh bil kuffar. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasalam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kekhususan bagi mereka, orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila mereka masuk ke dalam apa? Sarang dob. Maksudnya sarang dob itulah yang di dalam tanah, kadal gurun itu. Kalian pun akan memasukinya. Kemudian dikatakan, qila man hum ya Rasulullah, Yahudi wan Nasara? Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata para sahabat, qala wa man? Yani kalau bukan mereka siapa lagi? Ini menunjukkan ada tasyabbuh bil kuffar, kan gitu. Imma pada perbuatan, atau ucapan, atau keyakinan. Contohnya pada pakaian misalnya, pada perbuatan. Kata para ulama, patokan mengikuti orang-orang kafir yang tidak dibolehkan tasyabbuh bil kuffar adalah perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi mereka. Perkara-perkara yang menjadi kekhususan orang kafir. Ini yang tidak dibolehkan. Contohnya apa? Yang paling jelas memakai pakaian Natal, ya kan? Pakai pakaian Santa Claus. Ini diharamkan. Kenapa? Ini kekhususan orang Nasrani. Kekhususan orang Nasrani. Makanya sebagian kasir kan banyak di sebagian minimarket pakai apa? Ketika musim-musim Natal nanti muncul apa? Pakai baju Santa Claus. Ini diharamkan. Ini diantara bentuk tasyabbuh bil kuffar yang diharamkan. Adapun perkara yang menjadi bukan kekhususan bagi mereka, contohnya pakai jas,
Apakah pakai jas menjadi kekhususan bagi orang Nasrani? Naam? Tidak. Naam, ala sahih tidak. Naam, umum. Bahkan kita di Yaman, khususnya di Yaman Utara, itu rata-rata orang pakai gamis kayak gini baru pakai jas. Hatta masyayikh itu kayak gitu gayanya. Pakai gamis baru pakai jas baru pakai jambia, pisau yang di tengah. Ini bukan menjadi kekhususan orang-orang kufar. Tapi kalau dasi bisa jadi. Kan gitu, al-karfattah dalam bahasa Arabnya, dasi itu. Tapi ini pun sebenarnya makanya dilihat. Karena di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana pakaian orang-orang Arab Quraisy yang kafirnya? Pakai imamah sama seperti pakaian Nabi alaihi wasallam. Apakah kita katakan ini enggak boleh kita lagi pakai imamah? Kan gitu. Tidak, tapi kita katakan ini bukan menjadi kekhususan orang-orang Quraisy, bukan menjadi kekhususan mereka, maka boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya ada sebuah wilayah, ini ana menggambarkan, makanya masalah fikih selalu masalah iftiradiyah kata para ulama. Kalau misalnya ada sebuah wilayah Kota Pinang ini, semua orang kebiasaan di sini pakai baju Sinterklaas, misalnya. Apakah ini diantara bentuk tasyabbuh lagi sama Sinterklaas? Hah? Bayangkan misalnya satu Kota Pinang, kebiasaan umat di Kota Pinang misalnya pakai pakaian Sinterklaas misalnya. Hah? Abu Rehan. Misalnya hari raya orang-orang kaum muslimin, orang-orang yang lain juga kan itu kita buatlah misalnya ada orang pakai pakaian Sinterklaas. Apakah di antara bentuk tasyabbuh bil kuffar? Kaiful jawab? Aba Aqil? Na'am. Maka bukan di antara bentuk apa? Tasyabbuh. Kalau memang satu kaum misalnya udah menjadi, makanya al-af'al mushtarakah sudah menjadi bukan kekhususan lagi bagi mereka. Ini hanya sebatas masalah kita paksakan demikian kan. Tapi memang pakaian Sinterklaas ini khusus menjadi pakaian orang Nasrani. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Id? Karena orang-orang Nasrani kebiasaan mereka apa? Merayakan kelahiran Nabi Isa. Merayakan kelahiran Nabi Isa. Berarti ketika kita merayakan kelahiran Nabi kita mengikuti apa? Orang-orang Nasrani. Nasrani lah berarti yang kita ikuti, atau bukan kita mengikuti, maksudnya mereka kaum muslimin sebagiannya kan gitu. Inilah yang kalian ikuti orang-orang Nasrani lah. Makanya inilah bentuk tasyabbuh yang diharamkan. Makanya kita juga bukan hanya ulang tahun Nabi, tapi ulang tahun kita pun kita diharamkan untuk merayakannya. Bukan cuma ulang tahun kita, tapi ulang tahun pernikahan juga diharamkan dirayakan. Kan gitu. Sebagian orang kan kayak gitu, hari pernikahan yang kesekian rayakan, makan-makan, tiup lilin. Ini diantara bentuk tasyabbuh bil kuffar, karena orang kafir juga suka kayak gitu. Orang Nasrani khususnya merayakan ulang tahun. Ada doa-doa yang mereka lantunkan. Maka ini diantara bentuk tasyabbuh bil kuffar. Begitu juga hari Valentine, hari raya kan gitu. Idul Hub kalau dalam bahasa Arabnya, hari raya cinta, itulah hari Valentine dan seterusnya, dan sejarahnya sangat kelam kalau kita baca bagi orang yang mau membaca. Taib. Kemudian syubhat yang selanjutnya, syubhah al-hadiyah wal 20, syubhat yang ke-21. Yaqulun, mereka berkata, maksudnya orang-orang yang merayakan maulid dan kebid'ahan yang lain, mereka berkata, antum taqulun innal ihtifala bil maulid an-nabi bid'atun, walakin al-bid'ata takunu bil ibadah wa laysat bil 'adah, wa hadhihi qa'idatun syar'iyyatun ma'rufatun, walakin ma al-mushkilah idza ittakhadhaha asy-syakhsu annaha 'adatan, يعني تعود على أنه ليلة المولد يوزع حلوى أو يوزع الحلوى، فما المشكلة فيها؟
Azan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan Asy-syubhatu al-hadiyatu wal-'ishrun. Syubhat yang ke-21. Mereka berkata, yakni para pelaku bid'ah dan acara maulid, antum taqulun innal ihtifala bil maulidin nabi bid'ah. Kalian mengatakan, wahai orang-orang yang melarang, sesungguhnya merayakan acara maulid nabi adalah kebid'ahan. Walakin al-bid'ah takunu bil ibadah, akan tetapi bid'ah itu berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan adat. Wa hadhihi qa'idatun syar'iyyatun ma'rufah, ini adalah kaidah yang disepakati para ulama, kaidah syar'i yang disepakatin. Walakin mal mushkilah, kata mereka, yakni apa masalahnya apabila salah seorang menjadikan maulid ini sebagai kebiasaan, bukan sebagai ibadah. Ini balik lagi ke permasalahan sebelumnya. Kita katakan bukan hanya maulid yang kita larang, bukan hanya maulid yang kita larang, tapi segala macam kebiasaan yang dilarang oleh syariat itu masuk ke dalamnya. Termasuk diantaranya sebagaimana kita sebutkan apa? Ulang tahun kita sendiri. Begitu juga acara perayaan ulang tahun nikah, bukan cuma maulid. Karena mengkhususkan waktu dan merayakannya di situ, itu adalah bentuk kebiasaan yang diharamkan, karena diantara ilahnya, sebabnya diharamkan. Kenapa? Ini diantara kebiasaan orang-orang kuffar, tasyabbuh bil kuffar. Walaupun kalian katakan maulid itu adalah kebiasaan, bukan sebuah ibadah, yakni adat. Kalian katakan di antara kategori adat, bukan di antara bentuk ibadah. Ini juga menjadi keharaman. Ini juga menjadi keharaman. Karena Nabi alaihi salatu wasalam ketika membuka kota Makkah, Fathu Al-Makkah, ya kan? Apakah tahun setelahnya Nabi merayakannya? Tidak pernah Nabi merayakannya. Kalau pikir-pikir, bagus nggak kalau dirayakan? Bagus. Manusia jadi bersyukur, ya kan? Mengingat bahwa dulunya mereka ditahan orang-orang musyrikin, kemudian Allah bukakan kota Makkah kembali kepada mereka. Ada banyak maslahatnya di situ, tapi kenapa Nabi tidak lakukan? Begitu juga acara Isra Mi'raj ketika Nabi diangkat. Apakah setelahnya apa? Setelahnya Nabi merayakannya? Tidak pernah Nabi rayakan. Ini menunjukkan bahwa itu diantara bentuk ibadah dan diantara bentuk adat yang tidak dibolehkan untuk dirayakan dan dikerjakan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Pertanyaannya, fi ba'dhi al-bilad yaqumu an-nasu bil ihtifal bil maulid an-nabi ka ihtifalihim bi'id al-fitr atau 'id al-adha. Sebagian negeri atau negara-negara, orang-orangnya itu merayakan acara maulid Nabi sebagaimana mereka merayakan acara Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yaqumu rabbul bait bitawsi'ati ala auladihi fi at-ta'ami wasyarabi wal halwa wa syira'i al-hadaya wal qiyam biziyarat lil ahl, di mana si penghuni rumah itu membagikan kepada anak-anaknya dan kerabatnya serta keluarganya makanan-makanan dan minuman-minuman serta hadiah-hadiah. Dan mereka juga melakukan ziarah-ziarah kepada keluarganya yang lain.
Fahal hadha minal bid'ah wa ma wajibuna tijahu hadha al-amr? Apakah ini di antara bentuk kebid'ahan? Kemudian apa tugas kita tentang perkara ini? Apa yang wajib bagi kita tentang perkara ini? Fa ajaba rahimahullahu taala. Beliau menjawab, hadza minal bid'ah la syakka. Kata beliau, ini di antara kebid'ahan yang tidak diragukan lagi. Wa wajibuna nahwu hadzal amr, dan perkara yang wajib bagi kita tentang kejadian atau kasus ini, an nubayyina lin-nasi anna hadza bid'ah. Wajib kita jelaskan kepada manusia ini di antara bentuk kebid'ahan. Wa anna kulla bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah kesesatan. Wa naqulu irba'u ala anfusikum, dan beliau mengatakan irba'u ala anfusikum, artinya apa? Udah jangan membebani diri. Itu makna irba'u ala anfusikum, jangan membebani diri. Wala tattabi'uha bihadzal amr alladhi la yazidukum illa dhalalan. Jangan kalian ikuti perkara-perkara ini yang dimana perkara ini tidaklah menambah kalian kecuali kesesatan. Thumma naqulu lahum, kemudian kita katakan kepada mereka, idza kuntum tuhibbuna Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau kalian benar mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam, fala tuqaddimu baina yaday, yani janganlah kalian melangkahi Nabi alaihi salatu wassalam, wala tudkhilu fi dinihi ma laysa minhu, dan janganlah kalian memasukkan pada agama ini perkara yang bukan bagian dari agama. Ini kan melangkahi Nabi berarti kan? Nabi enggak kerjakan, dia mengerjakan. Seolah-olah aku lebih pintar dari Nabi, walaupun lisan hal atau lisan maqalnya tidak mengucapkan itu, tapi lisan halnya mengucapkan itu. Makanya kata Imam Malik rahimahullah apa? Man ra'a fil islami, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang melakukan kebid'ahan, perkara yang baru dalam agama, dan dia menganggap bid'ah itu adalah kebaikan, maka sungguh dia telah mengklaim Nabi Muhammad mengkhianati risalahnya. Baik, ada pertanyaan? Tafadhal. Kalau ada yang mau didiskusikan. Tafadhal. Tasawuf bil kufar ini kalau dari sisi ucapan atau keyakinan, contohnya seperti apa? Tasyabbuh bil kufar dan keyakinan. Jadi kalau dari perbuatan kan misalnya pakaian atau Nah, kalau dari keyakinan, di antaranya apa di antaranya? Mungkin hadis Abi Waqid Al-Laitsi itu masuk ke dalam bentuk tasyabbuh. Tasyabbuh bil musyrikin, tapi tentunya karena musyrikin kan orang-orang kufar. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin menjadikan pohon-pohon sebagai tempat mengalap berkah, sehingga mereka menggantungkan senjata mereka di pohon-pohon. Yani zatu anwad. Mereka menggantungkan senjata mereka di sebuah pohon karena mereka meyakini pohon ini apa? Bisa memberikan keberkahan dan kekuatan supranatural yang mungkin bisa membantu mereka untuk berperang. Kemudian Abi Waqid Al-Laitsi karena kepolosannya baru masuk Islam kan gitu, dia belum tahu kalau ini apa? Kalau ini diharamkan di dalam agama, sehingga dia meminta Nabi alaihi salatu wasallam, atau salah seorang di antara mereka meminta Nabi alaihi salatu wasallam untuk membuatkan pohon yang kita juga menggantungkan senjata kita di situ, sehingga kita bisa melawan orang-orang kafir. Kalau mereka gantungkan, kita pun kita gantungkan supaya sama-sama kuat kan gitu. Kemudian mereka meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwad kama lahum dhatu anwad. Kemudian Nabi pun mengingkarinya, dan itu diantara asbab al-wurud hadis kan gitu, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhala hujra dabbin la dakhaltumuh. Begitu juga diantara bentuk tasyabbuh keyakinan bil kufar adalah rasi bintang. Ini diantara keyakinan
Orang-orang Yunani meyakini rasi bintang. Kalau Gemini begini, kalau Scorpion begini, kan gitu. Ini diantara bentuk mengaitkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat dan akal. Maka ini diantara bentuk kesyirikan. Diantara bentuk kesyirikan meyakini rasi bintang. Ada banyak sebenarnya kalau mau kita korek-korek kan gitu kebiasaan. Ada dulu anak menulis buku 27 dosa-dosa yang dianggap biasa. Ini kalau nggak salah anak masukkan tapi belum siap. Ini anak tulis waktu di Yaman. Meyakini apa? Rasi-rasi bintang. Apa lagi yang berkaitan dengan keyakinan? Naam. 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 Ayo. Itu juga diantaranya berkaitan dengan bintang. Kalau jatuh bintang ketika kita berdoa, doa itu mustajab. Perlu dirinci permasalahan ini. Kalau dia meyakini bahwa bintang itu yang mengkabulkan doa, sungguh dia telah keluar dari Islam. Keluar dari Islam, meyakini apa? Adanya makhluk yang boleh diibadahi atau boleh dimintai dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Tapi kalau dia meyakini Allah yang mengabulkan doa dan aku berdoa kepada Allah, tapi ketika waktu bintang jatuh ini waktu mustajab, berarti ini menetapkan sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat. Ini diantara kesyirikan kecil dan kebid'ahan. Jelas. Sama seperti misalnya tiap masuk mobil mustajab doa, kita katakan aku tiap masuk mobil atau tiap naik kereta mustajab doa, kemudian berdoa. Berarti ini menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat, kan gitu. Karena masalah istijabatud doa, keutamaan, ini berkaitan dengan agama, membutuhkan dalil, ini perkara gaib, gak bisa dikarang-karang. Nah, maka barang siapa yang menetapkannya tidak ditetapkan oleh syariat, di antara bentuk kebid'ahan atau kesyirikan kecil. Nah, ada lagi. Sisi ucapan. Kalau sisi ucapan, di antaranya itulah selamat ulang tahun, ya kan? Selamat ulang tahun. Ini di antara bentuk apa? Ucapan selamat yang diharamkan, yang tidak disyariatkan tentunya. Ada banyak sebenarnya ucapan-ucapan yang berkaitan dengan tasyabbuh bil kuffar. Nah, di antara yang bagus membahas permasalahan ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di kitab beliau Iqtida' Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashabi al-jahim. Iqtida' Sirat al-Mustaqim, yakni mengikuti jalan yang lurus menyelisihi para penghuni neraka. Beliau menyebutkan tentang masalah apa? Masalah-masalah Id. Beliau juga akan membahas nanti orang-orang pelaku bid'ah mengambil ucapan beliau dan mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah di antara orang yang mendukung acara maulid. Akan datang pembahasannya nanti. Bayangkan, subhanallah, bisa pula itulah bahayanya, kan gitu. Maksudnya ahlul bid'ah ini bahaya. Mereka potong ucapan ulama, kemudian mereka arahkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya kata para ulama, jangankan ucapan ulama, Al-Quran dan hadis saja bisa digunakan untuk kebid'ahan dan kesesatan, kan gitu. Nah, yang mengikuti mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih maksudnya bisa digunakan untuk apa? Untuk membenarkan atau menjustifikasi kebid'ahan dan kesesatan manusia. Dan ini sebagai ujian. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya bisa membuat seluruh ayat itu muhkam, tidak ada labs, tidak ada campur aduk di situ. Kan gitu. Tidak mungkin bisa dibawa kepada perkara yang mengandung kesesatan, tapi di antara hikmah Allah jadikan itu sebagai fitnah dan ujian untuk membedakan ahlul haq dan ahlul batil. Makanya kata Aisyah, fa idza ra'aitum man yattabi'una ma tashabaha minhu ulaika alladzina qala Allahu fihim. Kalau kalian melihat ada orang yang menggunakan ayat dan hadis untuk mengikuti hawa nafsu mereka yang mengandung mutasyabih, ada syubhat di situ, itulah yang Allah maksud di surah Ali Imran. Alladzina fi qulubihim zayghun
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.